Dibongkar guys, dibongkar ya. Dibongkar Bang Li mantan jaksa guys. Oh, mantap bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bang Li mantan jaksa dibongkar juga akhirnya guys. Hai, welcome back to my channel. Akhirnya mancing dipikirnya dapat ikan kecil ya, ikan gede nih cuy, aus. Karena kasusnya tidak sesederhana itu ternyata ya. Ini bakalan panjang sih. Kalau memang diusut, wah, kemungkinan kena pidananya sih kayaknya berlapis seperti gue jelaskan di video gue sebelumnya ya. Secara orang bodoh aja bisa menilai ya pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh si aki-aki itu yang konon katanya mantan jaksa Haji Manaf ya. Dan bukan gertak sambal, sekali lagi kalau udah berbicara keberpihakan kepada masyarakat, kepada rakyat, Kang Deddy ini pasti nyerenteng. Dan juga pelajaran buat ya siapa tahu nanti ada yang bersinggungan dengan KDM. Kalau memang posisinya sudah jelas salah, sudah deh, mendingan ngaku aja gitu loh. Gak usah berbelit-belit, gak usah self-defense akhirnya menggunakan alasan-alasan yang gak masuk akal, yang akhirnya malah panjang. Kadang tuh lebih suka yang, ya udah kalau memang salah, sudah bongkar, selesaikan, gak ada tuh kemungkinan malah orang itu bisa dibantu. Dan ini udah banyak banget kasusnya di mana ketika dia mendapatkan orang melakukan pelanggaran, tapi dianya baik, sopan, dan mengakui kesalahannya, malah mendapatkan bantuan yang nilainya bahkan mungkin tidak disangka-sangka ya. Aduh. Nanti kita lanjutkan video yang satu itu. Maksudnya kita akan lanjutkan lagi video yang tadi kita tonton. Kita tonton lagi. Dibongkar guys, dibongkar ya. Dibongkar Bang Li mantan jaksa guys. Oh, mantap bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bang Li mantan jaksa dibongkar juga akhirnya guys. Kelihatan WC kan? Ya, itu kalau WC itu. Wah, akhirnya dibongkar Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu tunggu-tunggu ya dari kemarin ya di media sosial. Wah, ngeri. Mati baru nih guys. Memang ini baru, belum pernah dipakai, Bang. Belum pernah, Bang. Sepsi tank aja belum ada isinya itu. Tuh lihat. Wah, jepret, ajar terus. Ya. Wah, ini ditunggu-tunggu sama netizen. Waduh. Oh, bangunan ratusan juta, guys. Sia-sia ya. Pemiliknya mantan pejabat kejaksaan, guys. Oh, yang kemarin berdebat sama Bapak Ibu. Bongkar. Waduh. Ngeri, guys, ngeri. Ya, lagi. Satisfying. Mantul. Nontonnya kayak puas gitu. Ya, lagi. Iya. Mantap sekali. Kita dikawal guys. Nggak mau Bang Nyamar. Bang Ano ajar terus. Terangkat guys. Pakai granit guys. Granit. Bukan kaleng-kaleng ya. Lalu pemerintah. Ditarik guys. Semua guys ya. Jangan semuanya mau dihancurkan guys. Dalam lagi. Ya, semuanya akan diruntuhkan. Jadi kalau memang sama Bapak itu mendingan datang itu clear aja. Kalau salah, ya sudah akui salah ya kan. Dan kenapa Bapak yang sangat berani? Karena secara hukum itu jelas sudah pelanggaran cuy. Membangun bangunan di atas tanah pemerintah. Gak punya IMB. Pajak urusannya gimana kan gitu kan. Ya IMB aja gak ada, gimana mau bayar pajak kan. Udah berlapis-lapis. Dan sepertinya karena ini sudah lama, kemungkinan besar adalah kerjasama dengan oknum
PJT yang sebelumnya. Jadi ini peninggalan lama nih. Ini kalau nggak ada Bapak Aing, ini mungkin masih sampai sekarang nih. Ada orang yang menikmati uang dari menyewakan tanah negara. Asik banget nih. Modal bikin bangunan disewain tiap tahun. Dapat duit, ada yang 90 juta sewanya, ada yang 75 juta. Itu udah 5 tahun lagi. Wih, tinggal dikali aja cuy. Itulah kalau urusan sama Bapak Aing. Yang kita pikir cuman simple ya, bangunan liar, itu urusannya panjang nih. Itu kalau Bapak tadi diperkarakan sama Bapak Aing, selesai. Gue sih nggak terima sih kemarin Bapak Aing di tepis-tepis tangannya, diajak salaman nggak mau. Udah, sikat pengadilan. Ngandang itu orang. Jadi akhirnya tinggal ke mana deh? Nah itulah beresin ke rumah makan. Kemana? Ya, Ya udah kita. Asep. Anu ngontrak ke Pamanap. Yang ngontrak, yang ngebangun siapa? Pamanap. Yang ngebangun rumah makan siapa? Yang rumah makan Pak Asep. Nah, terus? Jadi Pamanap tuh nyewain tanah PJT ke Pak Asep. Jadi tanah PJT disewa oleh Pak Manap, oleh Iya. Pak Manap disewakan lagi. Iya, disewakan lagi. Nah, terus kemudian ini di datanya PJT itu mereka kontraknya habisnya sampai kapan? Nggak ada, 2024 itu udah nggak ngeluarkan. Kalau menurut PJT ini ngomong Kak. Oh, menurut Karena PJT? ini juga nggak dikasih. Oh, ini sudah nggak ada. Nggak ada. Iya, Berarti udah 2024 habis. ya nggak diperpanjang, nggak. Berarti udah habis. Iya. Ini sama bengkel, Pak. 2024 enggak. Jadi ini kontrak tanpa dasar sekarang. Iya, Semuanya sudah habis. udah habis. Tambah Bener nih. kuat kalian. Benar, Pak. Bener nih, dia cek nih. Kalian kayaknya cek. Jadi inilah yang harus ditiru oleh pejabat tetangga ya yang kemarin yang kasus Baduy. Begitu dapat laporan, pakainya kendala bahasa sehingga warga Baduy itu tidak ditolong oleh rumah sakit. Terus, oh iya, habis itu langsung konferensi pers. Bapak yang pasti ngecek dia, pasti dicek langsung di telepon gitu kan. Dia nggak cuma nerima mentah-mentah, tapi cross check langsung. Pak Bos, Iya. salam saya ini lagi ngeberesin sungainya Bapak nih, udah berhasil. Nah, kita bongkarin terus. Saya mau nanya, ini mau nanya Bapak rekam juga biar masyarakat tahu, Pak. Pak, Nih, transparansi biar masyarakat tahu. Jadi kontennya KDM adalah sebagai bukti juga. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada diskusi-diskusi, tidak ada perjanjian-perjanjian di balik layar. Ini hebatnya Bapak gua. kalau sewa-sewa tanah itu termasuk yang kemarin yang ngotot sama saya, itu mereka masih sewa apa sudah habis sewanya, Pak? Jadi saya kemarin udah nelfon Pak Diki Pak, saya bilang, saya tuh butuh Pak Diki nih ke GM ke saya, saya mau benahin nih supaya ngebantu bongkar supaya Bapak provinsi jalan gitu Pak, gitu. Itu sudah habis nggak masa itunya kontraknya mereka? Iya kalau misalnya belum habis juga nggak masalah Pak, kan ada klausul ya bahwa klausul tersebut bunyinya kalau dipakai negara ya siap mengalah gitu Pak. Oh, jadi Nggak harus nunggu kontrak habis. Ada kontraknya aja, negara berwenang untuk membongkar. Apalagi ini jelas tidak ada kontraknya. Masa kontrak udah habis. kita kalau hari ini pun karena tanahnya tuh udah sewa disewain lagi begitu. Iya, ya itu makanya saya bilang Pak Diki suratin saya GM. Nah saya kan hari ini nunggu surat beliau nih supaya saya bisa bergerak. Oke, hari ini saya kirim surat ke Bapak bahwa Pemprov Jabar akan melakukan pembongkaran bangunan yang di atas tanah PJT, dikembalikan fungsinya kembali menjadi sungai, Pak. Siap. Baik, Pak. Hari ini dikirim juga suratnya gubernur yang kirim surat, Pak. Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Langsung Aman. gubernurnya kirim surat. Dan ini direkod jadi konten ya, video seperti ini. Satu sisi transparansi ke masyarakat. Kedua, ini merupakan pembelajaran contoh langsung untuk pejabat-pejabat yang lainnya. Ketika lu bersih, lu berada di sisi masyarakat, itu udah jalan tuh enak gitu kan. Jadi ini bentuk mengajarkan kepada pejabat-pejabat yang lainnya. Kenapa harus
diskusi-diskusi di balik layar itu malah mengundang kecurigaan. Udah, ngobrol, diskusi, memberikan keputusan, langsung masyarakat pun tahu. Inilah hebatnya kembali lagi Bapak Aing. Pak, selesai Pak. Let's go. Ya, makasih. Let's go. Udah, itu ada klausulnya. Oke. Ya klausulnya mah untuk tanaman. Bukan, klausulnya adalah apabila negara membutuhkan, maka itu mereka tidak boleh melakukan keberatan. Pak Diki, surat permohonan ke PJT bahwa kita akan melakukan menormalisasi dan pembongkaran bangunan, sekarang juga kirim Pak, segera. Langsung, Pak guys. Jeriko-nya nunggu, ya. Nah, Kak, bisa 15 menit suratnya dikirim? 15 menit lagi. Ayo segera kirim, nanti tembusan ke saya udah di lapangan, ya. Ya, ngetik surat jangan lebih dari 10 menit, ya. Siap. Sama petanya. Oke, sama petanya siap. Oke. Udah aman. Udah jalan, Bos. Iya Pak. Gas terus gas. Gas. Pakai Pertamax sekarang malah. Oh iya. Nah, kan Pertamax Captur. Bahan bakar jet. Lamun teu kieu mau langsung dangdut. Moal Pak. Moal di kaki kiamat ge. Jadi urang tinggal ayeuna menuju rumah sana kita beritahukan. Ya. Yuk kita jalan, ayo. Aing budak Bapak Aing. Anjay. 10 menit langsung gas ketik. Ya inilah tipe-tipe pejabat yang seperti ini yang sudah tahu jalurnya sudah benar, uangnya ada, kekuasaan ada, gunakan itu. Ini kalau pejabat semua seperti ini cuy, atau orang berperilakunya seperti Bapak Aing, ini kan seperti memberikan pelajaran politik juga nih secara tidak langsung ya. Kalau lu menjabat dan berpolitiknya seperti KDM, ini nggak perlu kampanye cuy, nggak perlu kampanye. Cukup lu berpihak kepada masyarakat. Berpihak ke masyarakat tuh bukan ketika mau pemilu lu bagi-bagi sembako. Terus yang tiba-tiba sidak pasar, sidak ke Pati Jompo lah, ntar tiba-tiba Jara gitu, Jara bagus. Cuma masalah ini kan kadang ya digunakan gitu kan untuk mendapatkan simpati dari khususnya kalau pesantren muslim gitu kan, datang ke pesantren itu kalau mau pemilu pilkada ya susah dan biayanya mahal akhirnya. Ini yang akhirnya banyak pejabat mengeluarkan biaya mahal dan ketika dia nanti menjabat pikirannya bukan lagi berpikir untuk masyarakat tapi gimana cara mengembalikan uang. Nanti main markup, tender digede-gede segala macam, akhirnya korupsi. Gak banyak contohnya seperti itu, nggak jauh dari permainan uang, korupsi. Pejabat-pejabat itu sirkulasi di situ aja gitu. Ya karena dia sudah mengeluarkan begitu banyak uang ketika kampanye. Pak di tahun depan nggak perlu kampanye. Percaya sama gue deh, nggak perlu kampanye, diam aja. Paling debat-debat terakhir itu ya oke lah, itu kan karena kewajiban. Tapi kalau kampanye mengumpulkan masyarakat di lapangan nggak usah. Masyarakat sudah merasakan dan percaya beliau memerankan tugasnya sebagai gubernur. Masalah nanti pemerataan ekonomi bertahap berjalan. Ini dirapikan dulu satu-satu. Nggak bisa menjabat jegrek berapa bulan sih Bapak yang 9 bulan ya. Terus langsung ekonominya langsung wah. Ya pelan-pelan pasti akan menuju ke sana. Dirapikan semuanya. Dan kembali apa yang menjadi milik negara dikembalikan kepada negara. Penyewa, karena saya kan ngecek Pak, tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Iya Pak, ini yang Pak Haji kemarin marah-marah saja, satu rukonya, satu warungnya 90 juta per tahun, dia 5 tahun kontrak. Yang satu lagi 90 juta per tahun dan bangunannya sudah hampir 15 tahun berdiri. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar. Nah itu kan, ini kan tanah negara itu. Belum pajaknya, belum apa. Ini pidananya udah bisa korupsi cuy. Wah ngeri sih. Sumpah ngeri ini. Aduh. Kirain cupu katanya suhu nih yang si Bapak Manaf nih kan. Aduh, suhu mengakali hukum. Gitu Pak. Baik. Maaf.
kemarin Pak, jadi mohon maaf Pak, produk-produk pejabat sebelum saya Pak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kita geserkan untuk jadi Produk-produk lama. jadi saluran itu tutup dengan dari kontrak sewa lama gitu. Jadi siap supaya kerja organisasi lancar Pak Provinsi. Siap Pak. Dari PJT-nya murah banget sama orangnya disewain mahal banget. Bayangin Pak, orang bisa dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dia auditnya sama dirut PJT-nya ya. Iya iyalah. Sewanya murah, lalu disewakan ke orang lagi lebih mahal. Modal bikin bangunan, gitu kan? Dan sudah bertahun-tahun. Dan tadi Bapak tadi menjelaskan sepertinya memang ini produk perjanjian kontrak lama ya, karena semenjak 2024 sudah tidak ada lagi tuh kontraknya. Dalam arti sudah mulai berbenah ya. Cuma masalahnya bangunan liarnya masih belum diselesaikan. Tapi kalau penerbitan kontrak-kontrak lahan tuh kayaknya sudah tidak ada. Sepertinya ya, gitu kan. Aduh, mudah-mudahan begitu adanya ya yang baru, jajaran PJT-nya tidak melakukan kesalahan. Sayang banget kalau melakukan kesalahan ikut terseret nanti dalam pusaran kasus ini, karena nih, ngeri sih. Teman-teman, ada yang menarik terkait dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dibentak-bentak orang tua yang katanya mantan jaksa. Kenapa menarik? Kita lihat nih. Itu tanah yang disewa Bapak itu kan tanah milik PJT. PJT itu apa? PJT itu perusahaan BUMN, perusahaan Jasa Tirta. Dia bergerak di bidang pengelolaan air ya, untuk irigasi, untuk kebutuhan masyarakat, lalu untuk PDAM, industri, untuk menjaga mengantisipasi pencemaran air, lalu termasuk juga mengantisipasi banjir. Itulah tugasnya perusahaan ini. PJT ini ada dua. PJT 1 itu di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, PJT 2 di wilayah Jawa Barat. Jadi yang tanah yang disewa Bapak itu masuk wilayah PJT 2. Di mana anehnya? Nah, kita sudah jelas bahwa fungsi daripada PJT itu kan seperti tadi mengelola air untuk kepentingan masyarakat, mengantisipasi dan sebagainya kan. Jadi lahan-lahan itu tidak boleh disewakan, apalagi dijadikan uang, nggak boleh. Kalau misalnya tanahnya terlantar, misalnya nggak digunakan masyarakat boleh, tapi bukan disewakan ya. Diberi izin untuk dikelola, tapi tidak merusak, tidak mengganggu apa fungsi daripada tanah itu untuk perairan. Boleh, tapi bukan disewakan. Nah, ini di bantaran sungai, udah jelas nggak bisa kan. Tapi kok disewakan? Nah, di sini oknum yang menyewakan itu kena dia. Bahkan bisa pidana, menyewakan tanpa hak. Bisa kena pasal 385 KUHP ya. Jadi dia ngomong orang ngerti hukum ya cuy. Jadi kalau tanah negara kalau memang kosong, ya bisa tuh dimanfaatkan. Misalkan kayak untuk sawah atau apa mungkin ya. Tapi jelas tanah yang tidak terpakai gitu kan. Dan bukan membangun di atas bantaran kali, sungai. Hal itu kan jelas tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Dan kalaupun dikelola itu bentuknya tidak sewa, memang ya udah dirawat aja gitu kan, biar tidak menjadi hutan liar misalkan gitu kan, jadi semrawut. Jadi apa ya kebijakan dari negara ya silakan dikelola. Tapi nanti kalau suatu waktu dibutuhkan ya ditarik. Makanya biasanya dilarang untuk membangun bangunan atau merubah ya, membangun bangunan, apalagi yang permanen ya. Kalau mungkin yang non permanen hanya gubuk-gubukan itu mungkin oke lah ya untuk istirahat. Itu udah bentuknya permanen ya, menyalahi aturan tetap. Nah dia, Bapak tadi yang katanya mantan jaksa itu sama kena juga dia karena dia sewakan lagi ke orang sampai puluhan juta katanya. Itu dia kena pidana juga Bapak tadi. Apalagi mantan jaksa harusnya tahu dia bahwa perbuatan itu menyewakan lahan yang bukan miliknya. Itu bisa kena pidana dia. Kemudian bangunannya itu udah pasti tidak ada izin kan. Karena pasti tidak diberikan izin membangun di bantaran sungai. Nah, bangunan itu bisa dirubuhkan, dibongkar, bukan hanya gorong-gorongnya, seluruh bangunan itu bisa dirubuhkan kalau nggak ada izinnya. Jadi Bapak itu kemarin itu salah dia marah-marah
ngamuk-ngamuk karena udah salah gitu, masih marah-marah ngamuk-ngamuk. Bisa-bisa nanti dibongkar itu sama Pemda, ya kan, bangunannya semua, bukan hanya gorong-gorongnya, karena tidak ada izin mendirikan bangunan. Apalagi penyewaannya itu tidak sah, itu tanah negara, nggak boleh disewa-sewa. Kemudian ini jangan-jangan banyak juga hal seperti itu, bukan hanya di Karawang kemarin kan, tanah negara atau tanah kereta api, tanah perairan dan lain sebagainya disewakan sama orang, lalu dibangun sama orang permanen, disewakan lagi. Wah, kacau dia. Jadi saya berharap Kang Deddy tegas dalam hal ini, kalau perlu dibongkar saja lah, biar jangan diikut-ikutin sama orang lain. Tetap semangat, Kang Deddy Mulyadi. Ini yang tadi bicara adalah orang yang paham hukum itu, Pak Beni tadi. Terima kasih pencerahannya Pak Beni. Jadi kan kita jadi apa ya, paham dan tidak nerka-nerka. Gue kemarin nerka-nerka sebagai orang bodoh aja kan kita udah bisa menilai ya, ini jelas menyalahi aturan, membangun bangunan liar. Terus kedua, di atas bantaran kali memang ada klausulnya dilarang tuh kan. Terus tidak punya IMB. Terus nanti terkait dengan pajaknya juga gimana? Berarti kan tidak bayar pajak juga. Jadi udah berlapis-lapis sih katanya. Salah dia kemarin nyerenteng. Kalau tidak nyerenteng mungkin tidak akan terbongkar tuh yang lain-lain tuh. PJT, permainan segala macam tidak akan terbongkar. Cuma dia bilang saya nyewa apa, ya tolong kebijakan atau gimana. Mungkin ada kebijakan. Tapi karena mungkin biasanya sudah terima uang banyak ya. Mungkin akhir tahun mau terima lagi nih. Udah ada rencana nih, wih, kontrak bentar lagi habis nih. Ini dapat 90, dapat 75, ini dapat berapa gitu kan. Nah, nambah mobil lagi atau mau beli apa udah rencana. Jadi kesel. Gimana enggak, langsung tiba-tiba raib duitnya gitu. Well, I think that's it guys, itu aja. Jadi kalau kalian mau komentar, silahkan komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Saya sehat buat lo semua. Bungkus.